selamat siang atau mungkin selamat sore buat teman-teman pelatihan dari Bakti Kominfo. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia Bakti dan Kominfo yang sudah mengundang kita dari Grab Indonesia. Kebetulan hari ini akan presentasi saya berdua dengan rekan saya Ibu Ria. Nanti akan ada beberapa slide yang akan dipresentasikan sama Ibu Ria. Kebetulan dia memang pakarnya, nanti dia akan jelaskan lebih detail. Mungkin saya bisa mulai dengan saya sebentar, saya share screen ininya, slide-nya sebentar ya. Share screen saya. Apakah slide saya sudah kelihatan? Ya, sudah. Mas David, sudah kelihatan. Oke. Saya bisa mulai presentasi. Mungkin kita dari Grab, mungkin pertama mau menjelaskan dulu sih, apa sih yang Grab lakukan itu mungkin harusnya sebagian besar teman-teman, Bapak Ibu di sini udah pada clear. Cuman mungkin secara keseluruhan, ini saya mau jelaskan nih. Sebenarnya Grab itu apa sih servisnya yang diberikan? Nah, kita itu kan sekarang ini ada di Asia Tenggara dan lebih tepatnya di Indonesia. Nah, untuk seluruh di Asia Tenggara ini servis yang ada di Grab itu ada banyak. Teman-teman yang di Indonesia, apalagi yang Bapak Ibu tahu, mungkin pernah mencoba juga, pernah merasakan dari sisi transport, ada Grab Bike, ada Grab Car, habis itu dari sisi food yang hari ini kita mau present, ada Grab Food, ada Grab Mart, ada juga Grab Kitchen, habis itu ada service-service lainnya seperti insurance, lending atau pinjaman, itu ada semua di sini. Jadi pada saat memang seluruh service ini belum ada semua di Indonesia atau lebih tepatnya di kota Bapak Ibu, tapi cepat atau lambat ini semua akan dapat dinikmati oleh warga kita, warga Indonesia, atau bisa menikmati atau bisa menikmati semua service-service ini. Oke. Jadi apabila Bapak Ibu menjadi join bersama kita, Bapak Ibu akan kita namakan sebagai partner kita. Nanti partner-partner itu akan bisa menikmati ekosistem yang ada di sini. Jadi misalnya pada saat Bapak Ibu join menjadi merchant kita di GrabFood, nanti Bapak Ibu juga bisa menikmati pinjaman dari Grab yang saat ini kita bekerja sama dengan beberapa bank BUMN. Seperti itu. Habis itu bisa juga menikmati Grab Insurance, Grab Health yang sekarang kita kenal itu adalah Grab Health. Nanti juga bisa menikmati itu. Jadi ini ekosistem yang ada di Grab. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, apa sih yang kita ini tawarkan? Itu salah satunya adalah GrabFood. Nah, jadi untuk para UMKM yang sedang menjalani usaha, apalagi di masa pandemi ini, GrabFood ini lumayan jadi, ya tadi kalau katanya Ibu MC adalah ujung tombak. Ya, karena pada saat kita tidak bisa bergerak, pada saat kita kotanya sedang lockdown, orang-orang justru beralih dari yang offline, dari yang dine-in, itu menjadi online. Oke? Dan apa sih yang bisa, siapa aja yang bisa berjualan di GrabFood ini? Yang bisa berjualan di GrabFood itu adalah pertama semua yang makanan atau minuman yang bisa kita telan, istilahnya gitulah. Istilah gampangnya. Jadi ada yang ready to cook, ada yang masih frozen, itu bisa kita berjualan di GrabFood ini. Lalu under GrabFood itu juga ada GrabMart. Biasanya kalau GrabMart ini adalah kebutuhan sehari-hari atau daily needs, jadi misalnya shampoo, deodoran, atau alat-alat tulis, semua itu bisa dijual di GrabMart. Seperti itu. Nanti ada sesi slide sendiri untuk terkait dengan GrabMart saya jelaskan. Lalu berikutnya adalah Grab Kitchen. Untuk Grab Kitchen ini memang masih di beberapa kota besar baru seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, dan Makassar.
ini pada umumnya adalah dapur bersama. Jadi Grab itu menyediakan satu tempat yang bisa bisa dibilang menjadi dapur. Nanti semua orderan bisa datang ke tempat tersebut, seperti itu. Oke. Kenapa sih harus gabung? Nah, ini dia nih. Pertama, karena akses pelanggan. Jadi di sini Bapak Ibu akan bisa menjual apa yang Bapak Ibu jual, entah itu daily needs, kebutuhan sehari-hari atau makanan atau minuman, ke orang-orang yang mungkin selama ini nggak tahu barang-barang atau makanan yang Bapak Ibu jual. Tapi karena dia sudah bergabung menjadi Grab, udah mendownload aplikasi Grab, dia jadi bisa tahu, oh ada toh makanan ini, ada toh tempat beli sabun di sini, seperti itu. Jadi akses pelanggan jadi lebih luas untuk usaha-usaha Bapak Ibu. Lalu habis itu keuntungan menjadi restoran bersama GrabFood ini adalah kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang menurut saya akan sangat membantu penjualan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita bisa memasang iklan secara gratis tanpa harus meng-hire atau bekerja sama dengan pihak advertising gitu misalnya, contohnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tanpa perlu staf tambahan. Iya, karena kita mau dengan kita bisa kelihatan di seluruh pelanggan kita nggak perlu nambah orang untuk marketingin, untuk promosiin, karena semuanya udah bisa dilakukan dari device-nya atau dari handphonenya. Seperti itu. Lalu yang terakhir di sini promosi. Di sini dengan promosi ini tentunya tujuannya adalah meningkatkan penjualan dari apa yang Bapak Ibu jual. Nah, di sini ya kita tahu sendiri bahwa orang Indonesia ya, terutama yang nggak usah ini, saya sendiri lumayan banci dengan promo. Jadi apapun yang lagi promo saya cari, seperti itu. Bahkan saya jadi tahu bahwa wah ini ada restoran yang nggak pernah saya lihat, ternyata promo 50%. Dia bisa tahu karena dia mungkin sengaja men-search bagian bagian promo mana yang diskon 50% sih, restoran apa aja sih, jadi tahu. Seperti itu. Itulah kira-kira poin-poin kenapa orang pengen dan menurut saya harus bergabung dengan GrabFood. Oke. Ini sedikit gambaran tentang Grab. Kita ini pertama kali berdiri tahun 2015. Di Indonesia udah ada di 193 kota. Total mitra kita udah hampir 5 juta. Ini berarti percampuran antara mitra kita, ada driver dan ada merchant. Untuk merchant sendiri per hari ini statusnya udah 1 juta merchant di Indonesia. Orderan udah berjuta-juta dan ini adalah partner-partner kita yang udah join. Jadi artinya Bapak Ibu bisa menjadi partner kita seperti itu. Oke, saya spesifik ke GrabMart. Apa sih yang dijual di GrabMart? Bedanya sama GrabFood apa? Kalau tadi GrabFood adalah sesuatu yang mungkin gampangnya biar bisa mendengarnya adalah yang bisa kita makan gitu. Nah ini di GrabMart ini biasanya kebutuhan sehari-hari, misalnya bahan pangan, habis itu kecantikan kesehatan, misalnya tadi shampoo atau atau sabun. Habis itu snack-snack makanan ringan, itu juga ada di sini. Jadi saya lihat di database kita itu banyak sekali warung-warung kelontong, warung-warung pinggir jalan tuh juga udah join menjadi partner kita atau mitra kita. Seperti itu. Oke, ini saya mau menjelaskan sharing kisah sukses di berbagai kota. Kayak misalnya nih, Pak Erwin, pemilik Auskah di Balikpapan nih. Ini yang tadinya dia berjualan, banyakkan penjualan offline, artinya orang datang ke restoran dia makan, tapi karena pandemik itu dia jadi beralih ke online. Lalu Anggar nih, kebetulan saya juga banyak ngobrol sama dia karena banyak kesempatan bisa sharing sama dia di berbagai acara. Ini dia lebih melihat yang mau ditonjolkan adalah sejak join GrabFood penjualan naik, akhirnya dia apa? Akhirnya dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi dia bilang sekarang yang tadinya cuma berdua, sekarang udah bisa berenam. Dia bilang lumayan banget Pak, udah bisa nambah 4 orang, membantu orang-orang seperti itu. Dan lain-lain. Oke, berikutnya
tadi saya sedikit background tentang Grab, tentang GrabFood, dan tentang GrabMart. Nah, saya akan jelaskan, maaf, partner saya nih yang paling expertnya di bidang pendaftaran, Ibu Ria akan membantu gimana sih cara daftarnya, dan gimana sih biar cepat dan biar praktis, biar nggak ngulang-ngulang, dan langsung live bisa langsung berjualan. Ibu Ria akan bantu menjelaskan. Oke, waktu dan tempat, Bu Ria, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini selamat siang dulu buat Bapak Ibu yang udah join di sini. Thank you buat joinnya. Nah, di sini untuk cara daftar GrabMart, untuk Grab Merchant, maksudnya di sini bisa lewat buka dulu websitenya. Nanti boleh dicoba ya, atau sekarang sambil coba pun boleh. Jadi bisa langsung praktek. Nanti kalau ada kendala bisa langsung di heads up ke kami di pertanyaan ya. Jadi tinggal klik aja. Ini adalah alamat websitenya untuk Grab Merchant, untuk food. Nah, nanti juga untuk Mart juga bisa lewat sini. Cuman tulisan yang di belakangnya diganti jadi Mart. Gitu ya. Nah, untuk flow-nya saya akan menceritakan selanjutnya. Sehabis dari sini, nanti ada step-stepnya yang akan di-show di slide selanjutnya. Oke, next slide-nya Pak David. Dibantu. Yes, nah ini yang tadi saya udah info di depan tadi ya. Nah ini adalah tampilan-tampilan yang akan muncul ketika Bapak Ibu mendaftarkan lewat tadi. Nah iya, thank you Mbak Raisa udah heads up untuk websitenya ya. Itu bisa diklik di kolom chatnya, bisa dicoba langsung. Nah ini cara daftarnya. Terus daftar sendiri nanti juga ada form dimasukin ama. Dan yang penting emailnya jangan sampai salah sama nomor telepon. Nah, saya mau mengingatkan kalau bisa nomor teleponnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan itu bisa ditelepon ya. Jadi kan sekarang banyak nih kita hanya beli nomor telepon tuh untuk WA aja. Nah, kami akan kesulitan tuh kalau di input cuma nomor yang bisa WA karena kami akan follow up-nya lewat telepon. Nah, nanti akan saya chat juga nomor telepon yang akan menghubungi dari telesales GrabFood-nya. Gitu ya. Jadi make sure nomor teleponnya bisa ditelepon. Terus nomor alamat emailnya kami melakukannya bertahap. Jadi kalau tidak bisa ditelepon, kami tetap akan meng-email dan menginformasikan nomor teleponnya yang kemudian nanti kami akan coba lagi untuk telepon Bapak Ibu. Gitu. Oke, ini step-stepnya. Yang pertama daftar sendiri, terus kemudian kita akan mengaktifkan. Nah, kita bekerja sama dengan OVO karena kita belum ada GrabPay, jadi kita pembayaran semua melalui OVO. Nanti verifikasinya juga oleh pihak OVO. Lalu kemudian mengaktifkan kode QR OVO-nya. Sini nanti juga dilakukan oleh kami. Nah, kemudian kalau sudah aktif, Bapak Ibu bisa monitor tuh status pendaftaran. Oke, terus selanjutnya Pak Raymond boleh. Yes, nah siapa Bapak Ibu yang sudah langsung ngeklik tuh. Nah, nanti tampilan halaman pertamanya seperti ini. Nah, tadi saya sudah info. Nah, diklik di situ saya berminat mendaftar jadi apa. Nanti di situ bisa, kalau Bapak Ibu sudah punya merchant atau restoran yang sudah terdaftar, bisa juga tetap daftar untuk jadi outletnya atau restoran yang kedua. Terus bisnis name-nya, nama Bapak Ibu, alamat, kota, make sure nggak salah juga, full name. Nah, terus yang kedua mobile phone-nya tadi saya juga udah info yang bisa ditelepon, tidak hanya untuk WA aja. Ya, email jangan lupa ditulis dan pastikan jangan ada typo untuk email ya. Kemudian klik I'm not robot. Langsung submit. Oke, next. Yes, nah ini bagian paling penting. Karena habis dari slide yang pertama tadi, langsung diminta syarat-syaratnya. Cukup 5 aja dokumen yang diminta. Yang pertama foto KTP. Terus foto selfie dengan KTP. Ya, Bapak Ibu pasti udah sangat
tech savvy ya, sudah sering selfie lah ya. Nah, sekarang selfie dengan KTP, nanti di slide selanjutnya ada ketentuan selfie yang baik itu gimana, foto KTP yang baik itu gimana. Nah, terus dokumen yang ketiga yang diperlukan adalah foto resto tampak depan. Nah, ini nanti di slide berikutnya juga saya akan jelaskan foto yang baik gimana, gitu ya. Foto tampak depan otomatis dari depan ya. Terus yang keempat, dokumen yang keempat, foto resto tampak dalam. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan lebih detail, maksudnya foto resto tampak dalam itu seperti apa. Nah, terus yang nomor 5, tadi juga saya udah sebutkan secara detail, email, nomor telepon, yang terakhir foto buku bank. Nanti juga ada detailsnya di slide selanjutnya. Oke. Yes. Nah, ini foto KTP. Nah, di sini ditunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak bisa diterima. Oke, mungkin kami info karena kami garda belakangnya di approve oleh OVO. Jadi ini kami ada 2 sama pihak Grab akan dikoreksi dulu. Nanti kita info, kita guide atau direct atau kita ajari ke Bapak Ibu by phone foto KTP yang benar itu seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Jadi fotonya tidak ada yang rusak, terus data-datanya yang penting-penting itu tidak ada yang blur. Gitu. Oke. Clear ya kayaknya. Oke. Next-nya adalah foto selfie KTP. Boleh slide-nya, Pak. Oke, nah ini yang tadi diinfo, foto selfie dengan KTP, foto diri dengan KTP. Nah, yang utama adalah sebenarnya kita nggak menganjurkan blur-bluran gitu ya, atau edit-editan gitu. Ini bukan posting di sosial media, tapi ini untuk persyaratan onboarding di GrabFood. Jadi muka dan KTP-nya sebaiknya jelas gitu. Nah, terus yang kedua, tidak ada wajah yang tertutup oleh KTP atau terpotong. Jadi fotonya utuh, orangnya utuh, KTP-nya juga utuh, dan keduanya tidak saling menutupi. Gitu ya. Oke, clear ya kayaknya untuk foto selfie dengan KTP. Nah, ini adalah penjelasan untuk foto resto tampak depan. Nah, Bapak Ibu pasti udah langsung paham lah ya. Oh iya, yang benar begini, yang enggak begini. Yes, gitu. Jadi kategori foto tampak depan adalah nama restonya Bapak Ibu. Ini kebetulan contohnya Grab Kitchen ya. Jadi misalnya tokonya Ibu Maria gitu, Maria dapur Maria gitu, itu tidak ada yang terpotong namanya, itu satu. Terus yang kedua, bangunannya juga tidak ada yang terpotong gitu. Jadi nggak cuma separuh doang. Ini kebetulan contohnya ini indoor. Nah, kalau yang kanan, contohnya yang kanan ini outdoor. Nggak apa-apa, kita tidak membedakan antara indoor atau outdoor. Intinya gedungnya itu tidak kepotong gitu. Nah, yang kanan ini brongnya di mana? Nah, kelihatan namanya restorannya nggak kelihatan nih, blur atau terlalu jauh, atau itu bangunannya juga dari sampak samping gitu. Ini yang kita minta foto tampak depan. Jadi beneran difoto dari depan, lalu tidak ada yang menutupin bangunan gitu. Kita punya pengalaman banyak banget dokumen-dokumen yang salah. Seringkali itu pas bukan di pinggir jalan ya, banyak mobil lewat gitu. Jadi fotonya restorannya ketutup mobil tuh. Terus kita mohon maaf kita nggak bisa menerima. Jadi mungkin bisa ditunggu pas nggak ada mobil lewat atau nggak ada sesuatu yang menutupi gedungnya gitu. Gitu ya. Kayak cukup clear untuk foto tempat depan. Kemudian dokumen berikutnya yang keempat adalah foto resto tanpa dalam. Yang 4 gak ada Pak, kelewat ya. Oke, apa? Nanti mungkin bisa ditambahin ya Pak David kalau udah ketemu dokumennya yang 4.
Oke, saya cerita dulu yang langsung dokumen nomor 5. Nah, tadi yang terakhir foto buku bank. Nah, ini nih. Foto buku bank ini simple banget, itu beneran tampilan paling depan layar bukunya. Kami nggak perlu tahu saldonya, itu rahasia Bapak Ibu ya. Jadi foto tampak depan itu juga sama seperti bangunan tadi. Fotonya utuh, nggak ada yang kepotong, apalagi kepotong informasinya, atau bahkan kepotong bukunya dengan dalih kan yang penting ada nama saya. Nah, kita fungsinya kita pengen tahu adalah bahwa ini benar-benar valid merupakan buku bank gitu. Jadi kalau dipotong atau apa, biasanya kan kita kalau buku udah expired gitu kan sama banknya digunting atau apa gitu ya. Nah, that's why kita pengen tahu foto buku banknya itu utuh gitu. Jadi sama dengan yang sebelum-sebelumnya infonya tidak boleh ada yang terpotong untuk informasi foto buku bank. Gitu. Itu adalah penjelasan detail. Mungkin walaupun nggak ada slide, saya mungkin mau cerita yang dokumen keempat, foto tampak dalam ya. Di sini intinya yang dibutuhkan dari Grab dan OVO adalah foto tampak dalam itu kelihatan restorannya. Jadi ada kursinya, ada dapurnya, terutama ada dapurnya gitu. Karena ini GrabFood ya. Jadi kita tahu bahwa itu beneran restoran. Terus kemarin waktu kita di beberapa tempat sebelumnya, waktu kita offline, banyak yang menanyakan, Bu, dapur saya jelek, nggak masalah. Di sini kita tidak ada penilaiannya untuk bagus, mewah, jelek, sederhana, dan segala macam. Yang penting syaratnya adalah itu benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah restoran dan ada tempat masaknya atau dapurnya. Itu sih informasi untuk foto resto tampak dalam. Tapi ini memang di slide ini nggak ada, kebetulan mungkin ada error. Nah, Bapak Ibu kalau sudah melakukan pendaftaran, di dalam link tadi, di website tadi itu ada foto-foto yang tadi kita tampilkan dan ada keterangan detailsnya untuk persyaratan secara detail. Itu aja informasi tentang persyaratan, Pak Remo. Oke, makasih Bu Ria. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau tanya Bu, ini berapa biayanya Bu kalau mau daftar di GrabFood? Lupa. Terima kasih sudah mengingatkan dan good question. Ini juga berdasarkan pengalaman kemarin kita ke kota sebelum Manado ya. Ternyata banyak banget Bapak Ibu yang didatangin orang-orang yang mengaku dari Grab ataupun siapapun yang menawarkan proses pendaftaran Grab dengan biaya dan mereka jamin sudah pasti on board. Nah, di sini kami tekankan bahwa untuk daftar ke Grab, apapun itu, mau food, mau mart, atau kitchen, apapun lah produk Grab, itu gratis. Jadi jangan mau kalau ada orang nawarin berbayar, misalnya Bapak Ibu merasa terbantu, sebenarnya itu hak Bapak Ibu, tapi kami menggarisbawahin bahwa yang meminta bayaran itu bukan orang Grab. Gitu. Artinya kami tidak mengakomodir biaya apapun untuk pendaftaran. Nah, mungkin malah kami sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu ada melaporkan, terus siapa oknum-oknum tersebut nanti supaya kami bisa urus gitu. Itu Oke, aja. makasih. Kalau ini berapa lama sih? 1 bulan baru bisa live ya? Yes, untuk waktu pendaftarannya kita sebenarnya dua sisi ya. Kalau dokumennya sudah komplit dan sesuai persyaratannya, itu nanti kita submit ke OVO hanya 1 hari, sudah besoknya udah live di aplikasi. Nah, untuk berapa lamanya sesuai kami kembalikan ke Bapak Ibu untuk menyiapkan lebih dulu sebelum daftar. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nunggu. Jadi Bapak Ibu waktu daftar, waktu upload dokumen, pastikan dokumennya sudah sesuai persyaratan sehingga semakin cepat untuk prosesnya gitu. Karena kami guarantee itu maksimal 24 jam setelah dokumen komplit itu bisa live. Tapi persyaratannya itu tadi ya, komplit dan sesuai persyaratan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu
wah di Grab ini lama banget, sering banget komplain ke customer service kami, daftar Grab lama banget. Nah, setelah kami cek ternyata ada dokumen yang belum komplit atau belum memenuhi persyaratan gitu. Jadi kami sangat mengencourage Bapak Ibu supaya bisa menyiapkan dokumennya dengan sebaik-baiknya sebelum mendaftar. Dan misalnya ada yang belum jelas, segera reach out ke customer service kami. Kami bisa bantu sebelum 24 jam, kami akan membantu direction-nya atau petunjuknya supaya dokumen yang benar seperti apa. Itu Pak Raymond, terima kasih. Oke, Bu Ria, terima kasih banyak. Saya akan lanjut. Nah, kalau tadi Ibu Ria membantu gimana sih cara proses registrasi atau onboarding di GrabFood biar bisa muncul di aplikasi GrabFood, itu Bu Ria udah jelasin detail-detailnya dengan clear. Habis itu pertanyaannya, pas udah join, udah live, gimana sih caranya biar penjualan kita itu bisa bagus atau bisa rame seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan post onboarding setelah terdaftar. Nanti Bapak Ibu bisa menikmati fitur-fitur ini, dan fitur-fitur ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, saya lihat sendiri pengalaman orang-orang bahwa penjualannya jadi meningkat. Oke, ini fitur-fitur unggulan yang saya mau jelaskan. Sebenarnya ada lebih dari, ini berapa nih? Ada 6 poin ini. Mungkin karena kalau saya jelaskan satu-satu tidak cukup, sebenarnya kita juga punya kayak sosial media kita yang official, yang dari Grab, yaitu Grab Merchant, itu bisa selalu diupdate kalau misalnya ada fitur-fitur baru seperti itu. Ada juga kita ada website kita yang bisa kita Bapak Ibu lihat untuk mengeksplor ada apa aja sih fitur-fiturnya. Oke, saya coba jelaskan yang ada di sini yang unggulan, yaitu pertama adalah edit toko dan menu. Oke, setelah Bapak Ibu join tadi ya, setelah selesai mendaftar, nanti Bapak Ibu tinggal download apps-nya, tinggal masuk ke dalam, lalu Bapak Ibu bisa edit informasi restoran, yaitu adalah jam operasional, misalnya hari ini buka sampai jam 8, tinggal ganti. Besok karena lagi tanggal merah, lagi tutup, ya udah, nggak perlu telepon ke help center, cukup dari aplikasi tutup restoran, cepat. Habis itu terkait menu, Bapak Ibu juga secara mandiri bisa nambah atau mengurangi menu dari apps-nya tersebut. Bapak bisa ubah harga, bisa tambah foto, bisa tambah kategori, seperti itu. Dan di sini semua dilakukan secara mandiri. Mungkin saya sedikit sharing aja bahwa berdasarkan data ya, banyak penjualan orang-orang itu laku dan yang dibeli itu adalah karena ada fotonya. Kenapa ya? Karena mungkin ya jelas gitu. Kayak saya misalnya contoh mau beli nasi goreng ayam gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada fotonya, mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti. Oh, nasi goreng ayam tuh bentuknya kayak gimana sih? Nah, sedangkan kalau ada fotonya dan menarik fotonya, otomatis akan bikin orang yang wah, tadinya nggak mau makan nasi goreng, tapi ini foto kok enak banget ya, jadi pengen. Bisa aja kayak gitu. Oke? Itu jadi kita bisa edit sendiri di sini, habis itu bikin promo sendiri di sini juga. Di aplikasi, Bapak Ibu tinggal bisa set. Item-item ini saya mau diskon 50%, 30%, 20%, atau juga ada yang skemanya lain lagi. Saya mau free delivery untuk setiap pembelian minimal 100.000 akan dapat free delivery dari saya gitu. Itu semua bisa di-set secara mandiri. Lalu berikutnya adalah cashless, atau bahkan ada bisa juga credit card. Jadi di sini bahwa Bapak Ibu dari sisi penjual, dari sisi restoran, atau dari sisi toko, udah nggak perlu terima uang cash lagi, semua akan ditransfer ke OVO-nya. Jadi walaupun pembelinya membayar dengan cash, tapi dari sisi restoran, dari sisi merchant, dari sisi toko yang berjualan di GrabFood, tetap terimanya secara cashless, atau akan masuk ke uang OVO-nya. Jadi yang terima cash-nya itu adalah, misalnya ada orang bayar cash, yang terima cash-nya adalah si drivernya. Tapi uang dari yang masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya secara cashless. Oke, berikutnya adalah laporan penjualan dan feedback. Ini Bapak Ibu akan terima setiap akhir hari. Habis itu feedback dan insight itu juga diterima. Apa sih insight? Insight itu adalah
Bapak Ibu akan dikasih report penjualan terakhir selama sebulan. Oke, cukup sampai di situ? Enggak. Bapak Ibu akan dikasih tahu bahwa yang paling laku adalah item si nasi goreng. Ternyata si yang mie goreng tidak laku. Oh, kenapa? Bapak Ibu nanti dikasih insight. Oh, ternyata karena Bapak Ibu ada fotonya. Ternyata Bapak Ibu selama periode itu masang promo. Oh, jadi bisa pembelajaran untuk kita bahwa ternyata orang mau beli kalau ada promo ya. Oh, kalau karena ada foto ya. Nah, ini insight di sini nanti diinfoin di aplikasinya. Lalu feedback. Feedback kalau Bapak Ibu aware, setiap orang habis beli, biasanya itu nanti ditanya atau diminta untuk berikan rating. Wah, saya tadi malam beli, contohnya misalnya McDonald. Ratingnya saya kasih 2. Kenapa sih kasih 2? Saya mesennya kentang dengan Coca-Cola, tapi yang datang hanya kentang. Berarti kan ada yang salah. Nah, saya tulis kasih rating 2 karena saya pesan 2, yang datang cuma 1. Nah, feedback seperti itu, semua orang yang memberikan penilaian atau memberikan rating akan muncul di aplikasi kita. Jadi, itu akan bisa jadi pembelajaran buat kita, buat evaluasi, oh, ternyata makanan saya nggak enak menurut orang ini. Oh, ternyata karyawan saya tidak teliti karena diminta 2 item, yang datang cuma 1. Itu kan feedback yang kita bisa sangat butuhkan malah menurut saya untuk perbaikan restoran atau toko kita. Lalu pesanan terjadwal. Nah, di sini juga kita bisa pembeli itu bisa membeli barang untuk hari Sabtu besok, nggak harus beli untuk on the spot hari ini juga gitu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa tahu, bisa bisa menyiapkan barang gitu. Oh, ternyata Sabtu besok ada 10 order nih. Saya harus siapin barangnya, siapin itemnya, siapin stoknya seperti itu. Bahkan ada juga orang-orang yang tipenya menjualnya berdasarkan PO. Saya nggak jual hari ini, saya baru bisa jual barang kalau untuk hari sehari ke depan. Jadi saya mau kumpulin dulu hari ini pembelinya berapa, biar tahu saya bisa siapin barangnya, seperti sistem PO. Lalu ada juga fitur ambil sendiri. Ini adalah orang bisa mesen dari aplikasi Grab untuk restoran Bapak Ibu, tapi dia mau ngambil sendiri. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa sama kalau orang datang sendiri, pesan sendiri? Bedanya adalah di sini kita itu restoran bisa menyiapkan barangnya pada saat dia pesan. Jadi biasanya orang-orang yang menggunakan fitur ini biasanya orang yang malas nunggu. Aduh, contohnya nih, saya mau lewat kira-kira 10 menit lagi mau lewatin contohnya misalnya toko nasi goreng. Kalau misalnya saya datang ke restorannya baru saya pesan, berarti saya harus nunggu nih karena rata-rata bikin nasi goreng 15 menit. Berarti mendingan saya pakai fitur ini, saya pesan dari sekarang, nanti restoran terima, restoran langsung masak. Nanti pada saat dia sudah sampai 15 menit kemudian, si pembeli udah tinggal ngambil, nggak perlu nunggu lagi. Biasanya orang-orang yang udah waktu sangat berharga dia menggunakan fitur ini. Ini fitur-fitur andalan kita. Oke, saya mau lebih spesifik lagi ke 4 yang cukup sering dipakai dan cukup familiar. Itu pertama adalah merchant editor, ada merchant funded campaign, ini untuk yang promo tadi. Habis itu ada recommended promo dan ada juga self-serve ads, ini untuk pasang iklan. Oke, saya jelaskan. Nah, ini saya sebenarnya udah cukup jelaskan tadi di fitur yang sebelumnya di sini yang toko edit menu. Jadi ini fitur unggulannya. Jadi Bapak Ibu bisa buat menu sendiri, bisa tambahin, kurangin menu, bisa rubah harga, bisa pasang foto segala macam. Jadi mungkin saya nggak akan cerita banyak lagi di sini. Ini strategi pertama untuk mengoptimalkan. Yang kedua adalah promo. Nah, ini promo di sini tadi saya sudah jelaskan juga bisa memasang promonya dengan diskon atau juga bisa free ongkir seperti itu. Di sini diskonnya bisa mainnya berdasarkan persen atau berdasarkan angka gitu. Jadi misalnya saya mau diskon 20%, nanti tinggal pilih di sini. Lalu saya mau diskon misalnya 10.000 flat semua pembelian, bisa setnya di sini. Ini untuk free ongkir. Dan yang terakhir ini biasanya untuk kayak misalnya buy one get one. Misalnya kita set kalau beli item ini dan ini nanti bisa dapat free item apa gitu. Itu bisa kombinasinya terserah dengan kebutuhan restoran atau toko Bapak Ibu.
Seperti itu. Ini tampilan untuk Grab App-nya. Lalu rekomendasi promo. Nah, rekomendasi promo ini berbeda dengan promo yang kita setting sendiri. Rekomendasi promo ini adalah promo yang dibuat oleh Grab yang ditawarkan ke mitra-mitranya atau ke merchant-merchant. Jadi misalnya ada di Grab mau ngadain promo diskon 30% untuk tahun baru. Nah, di sini biasanya skemanya adalah GrabFood yang akan menanggung promonya. Jadi bedanya tadi di sini misalnya pasang diskon 30%, ya nanti Bapak Ibu yang nanggung sendiri. Bedanya kalau ini rekomendasi promo dari GrabFood, misalnya ada ikut, dibikin nama GrabFood, kita mau join, nanti semua ditanggung semua promonya sama GrabFood. Itu jadi bisa dilihat di apps-nya, ini promosi yang dibuat sendiri dan dibuat sama Grab. Bedanya yang dibuat sendiri ditanggung oleh Grab. Oke. Yang terakhir dengan ads. Yang ads ini adalah kita pasang iklan. Kita pasang iklan berdasarkan restoran kita. Di sini nanti iklan yang muncul itu semua gambarnya di sini itu semua akan diset oleh bannernya dari Grab. Jadi udah dibuat template pada saat kita join. Nanti Bapak Ibu nggak perlu cari orang buat desain untuk gambarnya atau KV-nya bahasanya. Ini nanti semua akan template berdasarkan jenis restoran atau nama restoran Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti fotonya akan diambil berdasarkan foto Bapak Ibu, namanya seperti itu akan mengikuti. Seperti itu. Di sini untuk yang ads pada prinsipnya adalah kita masang dengan budget yang kita punya, nanti kita pasang iklan ini. Jadi misalnya saya jual restoran martabak. Saya set kata kuncinya semua orang yang search martabak, semua yang search dengan martabak telur, martabak manis, martabak stiker, nanti akan muncul restoran saya paling atas berdasarkan kata kunci yang kita set tadi. Nanti semua orang yang ngeklik itu semua orang yang ngeklik karena kepancing dengan iklan kita ini, nanti kita akan membayarnya berdasarkan per klik. Seperti itu. Jadi ini yang membuat restoran Bapak Ibu atau toko Bapak Ibu ada di tampilan paling atas, based on search. Jadi kalau kita ada set tadi kata kuncinya ayam atau chicken, nanti semua orang yang search akan muncul paling atas restoran Bapak Ibu, iklan yang Bapak Ibu pasang. Seperti itu. Oke, sekilas tadi yang unggulan-unggulan menurut saya sudah saya jelaskan, tapi untuk yang detailnya, Bapak Ibu bisa visit Instagram kita, ini cukup interaktif, akan diupdate terus apabila ada fitur-fitur unggulan. Habis itu bisa juga komunikasi via DM mungkin melalui Instagram ini, apabila ada yang mau ditanya nanti akan ada rekan kita dari Help Center yang akan membantu menjawab. Oke. Ini sebenarnya terkait dengan self-care tadi, ini cukup teknis. Sebenarnya yang iklan tadi itu kita cukup pasang desain 3 menit, habis itu kita set budget kita berapa, nanti semua akan ditagihkan semua yang ngeklik restoran kita berdasarkan per kliknya. Kalau nggak salah tuh per kliknya 5.000 ya, kalau nggak salah. Seperti itu. Oke, ini panduan-panduannya. Jenis iklan yang dipilih apa, kita bisa pilih target konsumen. Target konsumennya nanti iklannya mau siapa, spesifik untuk restoran baru atau spesifik untuk pelanggan yang existing. Lalu durasinya mau di-set berapa, 30 hari atau 2 minggu sesuai dengan budgetnya. Nanti terakhir setiap akhir hari kita dapat performance dari iklan kita, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang dari ngeklik jadi ngebeli, itu semua di info. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami dari tim GrabFood, saya dan Baria. Untuk lebih detailnya balik lagi saya jelaskan untuk bisa buka IG kita atau ke Help Center kita. Itu semua detailnya, penjelasan, dan bahkan kalau mau tanya langsung bicara dengan agent representatif kita juga bisa seperti itu. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Rarisa.